Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi Hutan. Bagaimana video yang saya update kemarin sore? Ada dua video. Pertama mungkin tentang galbay di 5 pinjol legal. Habis itu tentang respon WA dan telepon yang akan berujung penjara. Sudah menontonkah? Ya. Kalau yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Kalau yang sudah nonton, sudah layak Anda untuk menonton video ini karena ini kelanjutan dari itu semuanya. Ya, tapi bukan kita membahas soal yang kemarin lagi, tidak. Tapi ini tentang suatu pengalaman galbay di 12 pinjol legal dan ada hubungan juga dengan main trading forex. Ya, hebat banget ini. Antara setan dan iblis dikolaborasi. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Hasilnya ya manusianya akan kalah gitu. Ya, karena setan dan iblis mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa. Ya. Siapa yang akan kalah? Yang akan kalah adalah manusianya. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini, yang baru bergabung di channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Jika Anda rasa channel ini bermanfaat ya, jika dirasa bermanfaat, jika tidak dirasa ini tidak bermanfaat sekali buat Anda, ya sudah Anda cukup nonton aja, hadir aja di sini, sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Dan satu hal lagi saya umumkan juga buat teman-teman semuanya yang ingin konsultasi lebih detail lagi, mungkin ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan Anda klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Anda pas nonton video ini coba scroll ke bawah, ada nama channel Solusi Hutang, ada tombol bergabung, Anda klik aja di situ, nanti ada link dan nomornya juga. Ya, Anda bisa hubungi dan Anda bisa bergabung di dalam grup WhatsApp ya. Tapi sebelumnya silahkan sudah mau mensupport dan mendukung channel ini mungkin dari awal channel ini adanya sampai sekarang, dan alhamdulillah itu sudah mencapai 400.000 subscriber berkat supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Saya cukup senang. Dan saya juga akan selalu semangat dan akan saya selalu mengintrospeksi diri ataupun saya selalu mengkoreksi mana-mana aja sih video-video ini yang sangat dibutuhkan dari teman-teman. Semoga aja ke depannya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya ya, terutama yang terjebak pinjol. Makanya saya ucapkan selalu terima kasih, dan terima kasih itu menandakan bahwa channel ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Berarti Anda semualah yang menjadikan channel ini luar biasa dan berkembang sampai detik ini. Oke? Ini ada curhatan dari, kita bilang subscriber aja lah ya, tapi saya munculin di layar Anda, pengalaman di dunia perpinjolan. Ya. Ini pengalamannya ini kalau yang bagus-bagusnya silahkan Anda gunakan nanti, yang nggak bagusnya jangan Anda ikuti. Nanti saya juga akan sedikit berkomentar dan teman-teman juga boleh berkomentar di ruang komentar yang telah difasilitasi oleh YouTube. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam Bang Medi. Ini lengkap semua ya. Jadi kapanpun saya membaca email ini semuanya lengkap. Ada pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam pun boleh. Jadi kapan saya membaca email ini nggak peduli, yang penting ucapannya semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala urusan, amin. Saya pun juga mendoakan Anda seperti itu. Salam kenal, saya Dimas, asal Mojokerto, Jawa Timur. Sekitar 1 bulan lalu saya ketemu channel YouTube Bang Medi yang membuat saya mantap untuk galbay dulu saat ini. Berarti 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu berarti kita di awal-awal tahun lah, di awal-awal tahun 2022 berarti ya. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya di dunia perpinjolan. Awalnya saya pinjol cuma pakai akun saja dari tahun 2017. Wow, pemain lama ini. Pemain lama banget. Kalau udah 2017, saya di 2017 itu sedang panik-paniknya itu, sedang stres, hidup entah kayak mana-mana gitu loh.
Rasanya mau kemana takut, masih diteror sama pinjol. Saya ingat banget waktu saya pertama terjebak itu di aplikasi apalah ya, pokoknya sejenis ini juga, tapi bukan aku laku sih. Pembayaran saya lancar sampai bulan Januari lalu. Saya sudah berhenti bayar. Awalnya cuma satu, nggak kepikiran buat pinjam di tempat lain. Tapi saya kira kita semua pasti mengalami susahnya awal tahun 2020 karena COVID. Benar, di bulan Maret kita sudah COVID mulai masuk ke Indonesia itu sebenarnya dari Februari ya. Tapi di awal Maret 2020 itu sudah ditekan habis-habisan, kita dipres habis-habisan gitu. Ya, memang seperti itu tuh. Habis itu, di situ awal mula saya terjebak belasan aplikasi. Karena sempat menganggur kurang lebih 3-4 bulan. Saya punya tanggungan yang setiap bulannya cukup banyak dan tidak ada pemasukan. Saya jalani kurang lebih 2 tahun ini dengan gali lubang tutup lubang. Waduh, gila. Kebayang gak itu? Selama 2 tahun dia gali lubang tutup lubang loh. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya sudah merasa capek sekali. Akhirnya memutuskan untuk galbay. Istri tahu semuanya, saya selalu cerita. Baru sebulan ini galbay dan tahu rasa teroran DC. Ada yang masih tiap jam WA, ada yang sehari sekali. Ada juga yang sekali saja nagihnya. Tapi yang saya khawatirkan sebenarnya kalau DC ke rumah karena saya masih hidup dengan mertua saya. Beban memang ya. Kedatangan debt collector ke rumah ini memang beban yang cukup mengganggu banget dari teman-teman semuanya, apalagi yang saat ini mungkin sedang bermasalah dengan pinjaman online ya. Kedatangan debt collector ini kayak sesuatu yang menakutkan nih gitu ya, karena saya nggak tahu lah ya, pikiran Anda menghayalkan seperti apa, saya nggak tahu. Kalau saya dulu di posisi Anda, memang kalau takut karena namanya kita manusia, kita mempunyai yang namanya rasa takut, tapi terlalu berlebihan ini juga nggak baik loh, karena kita takut terlalu berlebihan dengan keadaan ini, kita akan dipres oleh hidup ini, gitu ya. Jadi kalau soal Anda mau sama mertua, tinggalnya nggak sama mertua atau tinggalnya ngekos atau apa, terserah lah. Yang penting rasa takut yang seperti itu saya berharap dikurangi ya dari teman-teman ya, karena gini, posisinya memang Anda kan sudah nggak ada uang nih, nggak ada uang dan memang nggak sanggup bayar kan, bukan ini unsur Anda sengaja, tidak, tapi memang fakta dari sebuah keadaan itu yang mengantarkan Anda untuk tidak bayar. Contoh salah satu yang curhat ini ya, Pak Dimas ini, dia sudah gali lubang tutup lubang selama 2 tahun loh ya. Cuman akhir-akhir ini mungkin kesadaran dia boleh muncul, kalau saya ikutin ini terus, ini sampai kapan ini ya, pasti akan kayak gitu. Dan ditambah lagi untuk menggali di tempat lain pun sudah tidak ada kesempatan lagi, sehingga mau tak mau dia harus galbay. Karena dia juga udah ketemu dengan channel saya selalu mengarahkan daripada gali lubang mendingan gagal bayar. Kalau saya memang seperti itu, daripada Anda menggali ke tempat lain, mendingan Anda nggak usah bayar sama sekali. Daripada utang ini makin banyak dan makin banyak ya, mendingan Anda akhiri hari ini juga berapa yang tergali ya sudah. Kalau Anda terjebak di 5, ya sudah, tahan di 5 ini, yang penting jangan gali lubang tutup lubang ya. Tinggal kita mengusahakan, kan itu sebenarnya ya. Dan kita balik lagi ke tingkat ketakutan dari Pak Dimas ini. Dia bilangin dia tinggal sama mertua ya. Ancaman dan kecaman dari DC ini memang tentang kehadiran datang ke rumah ini pertanyaan yang tidak pernah hilang dari dulu. Ini adalah satu sumber ketakutan yang sebenarnya dari si debetur ya. Padahal kalau kita sadari, apa si debt collector datang ke rumah tujuannya ya juga menagih. Kita hari ini ketidakmampuan kita membayar itu kan memang uangnya tidak ada gitu loh ya. Tapi mungkin dalam hayalan Anda rasa malu, saya rasa malu, gengsi, atau saya nggak tahu lah ya. Tapi sesingkat pemikiran saya membayangkannya Anda itu malu berada di posisi takut itu. Mertua tahu, takut tetangga tahu, mungkin ya yang lainnya ya saya juga nggak tahu lah ya versi apa. Yang jelas semua ketakutan yang Anda alami saat ini itu semua adalah pencitraan hidup dan menandakan bahwa Anda tidak siap dengan keadaan yang ada saat ini. Kalau saya ya, mungkin kita lebih terbuka dengan keadaan seperti ini, kita terima apa adanya.
Kalau memang sudah nggak mampu, ya sudah memang nggak mampu. Terserahlah orang lain mau menilai kita apa. Karena di mata orang lain, kesalahan kita selalu ada kok. Ya, walaupun 1000 kebaikan yang kita ciptakan, satu kesalahan itu yang akan diingat selalu. Itu di hadapan orang lain. Ya. Dan sekarang kita hidup ini bukan tentang orang lain. Ya, orang lain apa? Orang lain cuma ngomentari. Sekarang yang menjalani hidup diri kita sendiri. Yang berusaha tentang perihnya hidup ini diri kita sendiri. Mau kita susah, mau kita senang, kita yang rasain. Kalau orang lain pasti senang melihat susah, susah melihat senang. Ya, itu kalau di mata orang lain. Jadi kalau kita selalu memikirkan tentang orang lain, bagaimana kalau orang tahu tentang masalah kita? Tetangga tahu tentang masalah kita. Pemikiran seperti ini nggak akan habisnya. Ya. Jadi kita alangkah baiknya kalau saya no comment dengan keadaan seperti ini. Itu memang juga keadaan yang sebenarnya mengantarkan kita. Ya, belum tentu juga orang lain itu lebih bagus daripada kita. Jadi ngapain kita memikirkan mereka? Mendingan kita fokus memikirkan diri kita sendiri. Terserah debt collector mau datang ke rumah, silahkan. Mengunjungin kita ke rumah juga silahkan. Kita nggak peduli tentang hal itu, ya Pak Dimas ya. Walaupun Anda tinggal sama mertua, saya yakin istri Anda pasti mampu untuk menjelaskan, gitu loh, ya. Oke, habis itu Desember 2021 saya juga sempat belajar main trading forex. Tergiur dengan hasil yang saya pikir nantinya bisa saya pakai buat bayar cicilan pinjol. Tapi bukan untung malah buntung. Uang modal 2 juta hilang dan saya mulai stop saat itu juga. Fokus menata hidup lagi dan istri dan 2 anak saya. Oke. Trading forex. Ya. Mungkin bukan Anda aja. Saya sempat tergiur. Waktu itu saya ditawarkan iklan binomo. Saya ditawarkan iklan binomo. Dan saya penasaran ini. Saya penasaran dengan binomo ini seperti apa. Itu sudah saya upload ke Instagram saya. Saya penasaran dan saya coba ini. Saya coba download. Ya, saya download aplikasinya. Saya lihat demonya. Saya memang main di akun demonya. Itu kan kita tebak-tebakan di posisi itu. Naik. Ya kurang lebih ya seperti itulah ya. Tapi saya rasa itu sudah nggak masuk akal. Contoh gini ya. Kalau saya berpikirnya gini. Biar forex, biar main binomo, biar main togel. Terserah yang lapak-lapak permainan diciptakan orang maupun game slot, terserah. Ya. Saya beranggapan gini. Orang yang menciptakan suatu program itu, tujuan mereka buat apa? Tujuan mereka awal dulu. Coba dari teman-teman jawab aja dari hati Anda. Tujuan mereka menciptakan permainan ini buat apa? Ya, kayak main forex. Tujuan mereka menciptakan siapa ini penciptanya? Kita nggak tahu lah ya. Yang jelas itu produk keluar. Tujuan mereka menciptakan ini apa? Kalau saya berpikir tujuan mereka menciptakan ini adalah untuk ladang usaha mereka. Untuk mereka mencari uang. Ya. Ciptakan permainan togel untuk mereka juga mencari uang. Dan sekarang kita juga nyemplung ke dalam itu untuk mencari uang. Kira-kira hebatan penciptanya atau hebatan kita? Logika Anda mainin. Logika Anda. Ya. Sehingga pada akhirnya, saya nggak menerima ini. Iklan binomo. Dan sempat saya bilangin, saya mau mengambil iklan binomo ini. Waktu itu durasinya cuma 30 detik. Dengan pembayarannya, entah kami minta waktu itu sama rekan saya, 15 juta per 30 detik atau berapa ya. Mereka nggak sanggup. Mereka cuma mau ngasih 500.000 untuk satu iklan itu. Saya nggak mau. Karena saya akan mengarahkan Anda ke suatu jebakan nantinya. Ya, banyak money game itu. Tapi saya menganalisanya seperti itu. Sama kayak ini. Saya misalnya buka juga seperti itulah ya pemikirannya supaya bisa lebih mendeteksi ini benar atau tidak. Yang jelas Anda yang mimpi ingin kaya dadakan, sekarang kan sudah jadi tersangka tuh ya. Si afiliatornya dari Indra Ken ya, mungkin itu Sultan Medan lah ya dibilangin. Dan sekarang kocar-kacir itu semuanya itu. Saya juga tahu semuanya, ada juga orang Sumatera yang siap tiap hari pamer Lamborghini ini segala macam. Anda kalau bilangin melihat saya di 2016 2017 mungkin tidak masuk akal. Tidak masuk akal gitu loh. Tapi bukan karena saya main money game ataupun binary option atau yang sejenis itulah, bukan saya main itu, tidak. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya bahwa saya pasti bisa gitu. Kalau terpuruk, saya juga terpuruk di masa lalu. Ya, tapi saya berusaha untuk bangkit dan saya berusaha untuk mengedukasi Anda. Dan alhamdulillah dari YouTube saya dapat, dari hasil kerja saya juga dapat. Saya tidak berhenti berusaha. Ya, yang jelas kaya dengan instan itu tidak ada.
Ya, nggak ada. Yang ada itu Anda malah ditipuin. Makanya saya bilangin, orang menciptakan program binomo itu tujuannya untuk usaha. Anda malah masuk juga ke situ untuk usaha. Dia ciptakan permainan forex untuk usaha mereka supaya orang ikut main ke dalam itu, ikut investasi ke dalam itu. Dan mereka mengambil untung di dalam itu. Dan Anda juga mau investasi ke situ. Rencana Anda juga mau ambil untung. Mungkin lebih hebatan penciptanya daripada kita pemainnya. Ya, itu kurang lebih singkatnya kalau pola pikir saya. Fokus menata hidup lagi untuk anak dan untuk istri dan 2 anak saya. Segitu aja Bang. Terima kasih atas waktunya. Semoga cerita saya bisa dijadikan bahan di channel Bang Medi. Pesan saya untuk teman-teman yang bernasib sama, tetap semangat jalani hidup. Kalian gak sendiri, ada ribuan atau malah jutaan orang di Indonesia juga mengalaminya. Stop pinjol sekarang juga. Saya juga lampirkan list pinjol saya beserta nominalnya. Wassalamualaikum. Ya, dia yang sudah terjebak. Aku laku, kredivo, KTA saya munculin aja lah di situ ya. Ini ada pinjam yuk, ada modal, uang mi, SICash, kredito, dana rupiah, Indodana, beli Julo, totalnya 30 juta 180. Ngeri ya, ngeri banget. Dan pesan dia di sini adalah untuk teman-teman yang bernasib sama, tetap sehat, semangat jalani hidup. Kalian nggak sendiri, ada ribuan atau malah jutaan orang di Indonesia yang mengalami stop pinjol sekarang juga. Saya juga lampirin list pinjol saya beserta nominalnya. Wassalamualaikum. Yang saya ambil dari sini cuman yang mau saya komentari. Pertama, tentang gali lubang tutup lubang, itu adalah hal yang salah. Lebih baik Anda gagal bayar daripada Anda gali lubang tutup lubang, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Itu yang bisa saya ambil. Dan habis itu, jangan pernah bermimpi untuk kaya secara instan, apalagi melalui aplikasi-aplikasi yang begitu banyak saat ini. Baik itu dari ada yang nawarin sejenis currency ini segala, pokoknya banyak lah permainan koin-koin yang gitu, yang era-era digital. Yang penting Anda nggak usah percaya. Mendingan Anda beli jagung, bibit jagung, Anda tanam, tungguin tumbuh. Setelah tumbuh jagungnya Anda petik dan Anda jual, duitnya Anda beliin emas, itu lebih jelas. Ya, kembali ke era lama. Yang namanya berusaha pasti akan membuahkan hasil, tapi tidak ada hasil itu secara instan kalau dari saya. Cuman hati-hati dari teman-teman semuanya, apalagi hampir seluruh orang mempunyai gadget di tangan mereka sendiri, dan itu bisa merugikan kita kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Dan Anda yang gagal bayar saat ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Yang penting berhenti gali lubang tutup lubang kalau sudah nggak mampu. Ya, ingat, lebih baik kita gagal bayar daripada kita harus gali lubang tutup lubang. Ya, kalau dari solusi utang lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini luar biasa banget berkembang sampai detik ini gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih buat Anda semua. Dan hari ini ada yang curhat kepada saya, ini dia galbay di beberapa pinjol legal. 1, 2, 3, 4. Ada 4 di pinjol legal. Dan saya mau jelaskan sama Anda semuanya, walaupun yang saya bahas cuman 4 ini, tapi ini bisa mewakili 103 pinjol legal yang saat ini Anda terjebak ya. Dan Anda tolong simain baik-baik, karena saya perhatikan di awal 2022 itu banyak banget orang yang terjebak di dalam pinjaman online ya. Bahkan ada yang di bulan Februari ini ya, bulan Januari, dan paling terbanyak itu di akhir Desember 2021. Paling terbanyak. Dan Anda bayarkan ke pinjol, dan duit Anda ini dibagikan lagi kepada orang sekitar ya. Hasil dari jual perhiasan Anda dibagikan lagi, dan semakin Anda ikuti dalam pembayaran ini, semakin Anda mau menggadaikan barang-barang berharga Anda, semakin banyak lagi korban-korban yang akan masuk ke dalam dunia online ini gitu loh ya. Tapi saya masih ada juga yang tersisa 5 aplikasi lagi Bang.
Saya sudah nggak mampu bang, suami saya gajinya kecil. Saya utamain dulu kebutuhan si kecil bang, minta solusinya bang, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya galbay. Saya takut bang sampai mereka sebar data. APK ada kami, EasyCash, Kredito 360 Kredi, sama ada Pundi, berarti ada 5 ya, ada 5 gitu ya, ada 5 di sini ya. APK itu aman bang, apa sampai sebar data bang, mohon bantu saya bang, saya benar-benar stres bang, terima kasih. Oke. Ini Anda meluapkan antara rasa takut, rasa cemas, ya. Ini sudah bercampur aduk di dalam ini. Sehingga Anda mau mencari aman dalam posisi ini. Contoh, Anda sudah menggadaikan BPKB motor Anda, masih aman atau tidak? Ya. Kan nggak aman sampai sekarang. Anda sudah jual perhiasan Anda, aman atau tidak? Nggak aman. Jadi kalau galbay dari pinjol, jangan cari aman, tapi carilah ketenangan untuk diri Anda. Kalau Anda butuh keamanan, ada polisi yang siap menjaga Anda dan mengayomi masyarakat. Ya. Tapi itu mustahil terjadi. Kayak mana Anda mencari aman sementara kesalahan itu terjadi dari diri Anda. Dan saat ini Anda sudah menyatakan ketidakmampuan. Bukan berarti Anda harus mencari aman-amanan dalam posisi ini. Bukan berarti Anda harus mencari data yang aman tidak disebar. Mustahil. Ya. Pinjol kehilangan uang mereka, kehilangan target dari untung mereka. Anda juga harus mempersiapkan resiko yang akan diterapkan oleh mereka. Ya. Oh, misalnya orang sekitar Anda ditelepon, ya sudah, berarti itu resiko Anda. Atau misalnya ada kontak Anda ditelepon yang di luar dari kontak darurat, sudah, berarti itu resiko Anda. Ya. Bukan berarti kita harus takut dan selalu memikirkan hal yang seperti itu, tidak. Tapi kita lebih fokus menghadapi hidup kita ke depan. Apapun resiko yang akan kita terima nantinya dari pinjaman online, ya sudah, berarti itulah yang akan kita jalani. Ya, cuman yang saya ingatin buat teman-teman semuanya, jangan sampai gadein motor, jangan sampai jual perhiasan, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ini bahaya banget gitu, ya. Sedangkan Anda sudah gade BPKB motor aja, hutang tidak selesai. Ya, berarti sadis ini pinjol. Anda sudah jual perhiasan, ini nggak selesai, justru malah nambah. Coba Anda pergunakan logika lebih maksimal lagi. Ya, sampai kapan barang berharga Anda harus Anda jual hanya semata untuk hutang yang jelas-jelas duit itu belum tentu Anda gunakan sepenuhnya. Ya, karena hutang itu harusnya kita selesaikan dengan jalan usaha, bukan jalan menjual barang berharga. Ya. Kalau barang berharga yang Anda jual, ya percuma dong dari awal Anda mengambil jalan alternatif untuk ngutang. Mendingan dari awal daripada Anda ngutang, jual aja itu barang berharga Anda. Ya, di sini Anda sudah salah jalan sejak dari awal. Ya, kalau memang Anda punya barang berharga, nggak perlu Anda ngutang di pinjol. Ya, nggak perlu Anda ngambil uang di leasing, di bank, nggak perlu. Jual aja aset Anda itu. Ya. Supaya apa? Menghindari Anda dari sistem bunga dan denda. Ya. Karena bank, leasing, pinjol semuanya sistem berbunga. Ya. Dan belum tentu usaha Anda mampu untuk menghadapi bunga yang mereka terapkan. Ya. Itu bagi saya gitu loh. Ini teman-teman ini udah kayak mana ya, aneh. Dia ada barang berharga tapi dijual untuk menutupi hutang dia. Kalau memang dia ada barang berharga dan rasanya barang ini tidak dia butuhkan saat itu, kenapa harus minjam di sini? Ya, jual aja barang berharga itu. Ya, kalau kita sudah berani ngutang, berarti kita ada menyelamatkan satu aset. Contoh, saya daripada jual ini barang, mendingan saya hutang. Dan hutang saya ini akan saya bayar dengan hasil kerja saya, bukan hasil buat ngutang lagi, bukan gitu loh. Ya. Kan itu tujuannya gitu loh. Contoh kita mempunyai ini, misalnya ini duit yang untuk darurat aja gitu, nggak bisa kita pakai. Jadi sementara kita ada kebutuhan yang mendesak banget, jadi secara tidak langsung ya sudah kita harus ngutang. Dan hasil utang ini jangan pula dibayar dengan uang darurat kita tadi. Harusnya kita usahakan dengan hasil kerja. Kalau hasil kerja kita belum bisa, ya sudah, berarti sampai di situ aja. Ya. Jangan sampai nanti aset terjual, hutang nggak selesai, ini kacau loh. Ya, tujuan Anda ngutang itu apaan? Ya, kalau Anda punya barang berharga, harusnya Anda nggak usah ngutang, jual aja itu. Ya,
Ini buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda terjebak di pinjol, di jenis pinjol apapun, nggak perlu Anda uraikan di kolom komentar. Semuanya sama. Anda tidak mampu bayar karena duit Anda tidak ada. Anda minjam di aplikasi itu karena duit Anda juga tidak ada. Ya, jadi sama. Niat Anda mau minjam itu kenapa? Karena duit nggak ada. Niat Anda nggak bisa bayar, sama, duit Anda juga nggak ada gitu loh. Berarti poinnya adalah uang. Harusnya jalan satu-satunya adalah Anda harus berusaha. Bukan melamun, bukan memikirkan keamanan, bukan memikirkan sebar data. Tapi asah kemampuan pikiran Anda, tetap selalu harus berusaha. Ya, yang namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan di dunia ini. Ya, jadi kayak gitu dari teman-teman semuanya. Ini tengok ini ya, saya munculin itu di layar Anda. Saya juga nggak mau membaca tulisan kosong, jadi saya munculin di layar Anda. Coba, apakah itu aman bang sampai sebar data bang? Gilang ini pertanyaannya gitu loh. Dia udah nggak mampu, nggak sanggup lagi. Ya nggak sanggup ini kenapa? Karena duit dia sudah coba gadein BPKB, nggak selesai. Jual perhiasan, nggak selesai. Coba dibayangin, kalau dari awal dia nggak butuh ini BPKB, buat disimpan aja perhiasan, mendingan perhiasan ini dijual aja. Ya, BPKB ini digadein aja. Gitu loh. Jadi ada hutang pun yang lebih jelas. Bunganya ditentukan, semuanya. Ini kalau dipinjol ini sudah banyak yang nggak jelasnya gitu loh, diteror setiap saat. Ya, itu yang lucunya. Saya juga heran sama teman-teman semuanya gitu. Ada yang sampai jual tanah gitu loh. Kalau dia punya aset dan pada akhirnya tanah itu akan terjual juga, mendingan tanah ini aja dijual sejak awal gitu loh. Ya, dan gigih kita berusaha. Kan kayak gitu, tapi malah terjebak dalam hutang pinjol. Udah jual tanah nggak selesai, udah jual motor nggak selesai. Bilang gitu. Ini yang salah siapa? Kalau pinjol sih berapapun banyak duit Anda dia tampung. Sekarang tinggal dari kitanya. Jangan sampai kita bayar hutang tapi kita nggak makan. Ya, kita boleh aja menseimbangkan. Makanya orang-orang itu, dari orang-orang yang mengedukasi tentang hutang, hutang itu tidak boleh lebih dari 25% hasil pendapatan Anda. Kan itu yang mereka bilang. Supaya apa? Supaya Anda bisa makan dan menabung. Ya. Ini hutang sudah 200% di atas pendapatan Anda. Kan gila gitu loh. Utang dia 5 juta, pendapatan dia 1 juta. Jadi kayak mana ini? Ya. Jadi kayak gitu dari teman-teman semuanya. Dan hari ini kita tidak menyesali sesuatu apapun yang telah terjadi dari diri Anda. Tinggal kita membenahi. Karena semakin kita sesali, ini akan makin nyesek di dada. Makin memperparah keadaan. Mendingan kita jalani dan tetaplah Anda berusaha. Dan jangan dipikirkan resiko Anda di penjara, di proses hukum. Jangan dipikirkan. Ya, resiko dari telat bayar pinjol itu sudah disampaikan OJK. Data akan di blacklist, jangan dirubah-rubah lagi. Ya, Anda baca aturan dari awal, data akan di blacklist. Ya, bukan Andanya akan dipenjara, bukan Andanya diproses hukum, bukan. Data akan di blacklist. Setelah 90 hari data wajib diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Apalagi coba, Anda aja yang mempretelin ke sana lah, ke sini lah, ke sini. Habis itu takut sendiri. Dia nanya sama saya, "Bang, saya diproses hukum nggak bang?" Saya bilangin, mudah-mudahan Anda diproses hukum. Dia takut sendiri. Pertanyaan dia loh. Ya, dia yang mikirin, dia yang nanyain, dia takut sendiri. Ya, ukurannya kan dibaca aturan ini kayak mana. Saya setiap hari loh menyampaikan edukasi kayak mana teman-teman itu, supaya tidak stres berlebihan. Ya, hutang piutang itu soal biasa, tapi pemikiran ini yang luar biasa gitu loh. Mengarahkan Anda ke sesuatu yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, ini tolong dari teman-teman semuanya, jangan cari aman lagi. Dimanapun Anda terjebak saat ini, di pinjol manapun Anda saat ini tidak mampu bayar, ya sudah. Untuk menyelesaikan hutang tetap harus dengan usaha. Ya, jangan menyelesaikan hutang dengan berhutang. Jangan menyelesaikan hutang menjual sesuatu kebutuhan Anda. Contoh, motor itu adalah kebutuhan Anda. Kita hidup di zaman sekarang minimal satu rumah satu motor. Ya, karena motor itu sudah penyambung kaki Anda mau kemana-mana. Sekarang inilah yang Anda butuhkan.
Anda jual gitu loh. Kayak mana Anda mau bekerja lagi? Ya, otomatis kemana-mana. Benar saat ini ada Grab, ada Gojek, semuanya ada. Tapi semua itu kan berbayar. Ya, jadi kalau aset yang sudah ada, apalagi itu sebuah motor, itu sangat dibutuhkan loh di zaman sekarang. Ya, penyambung kaki kita mau kemana-mana. Nggak mungkin Anda kemana-mana jalan kaki. Misalnya jarak tempuh Anda dalam satu hari itu ada 30 kilo, nggak mungkin Anda jalan kaki. Nggak mungkin juga Anda sewa Gojek, berapa biayanya? Ya, tolong dipertimbangkan. Makanya kalau saat ini Anda tidak mampu bayar pinjol, stop dulu. Ya, jangan ditambah lagi hutang di tempat lain. Tapi Anda berusaha. Ya, kumpulkan sedikit-sedikit. Karena kecil hutang itu karena diansur. Tapi mengansur hutang di pinjol adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi kumpulkan dulu duit kita, kumpulkan duit kita. Kalau sudah terkumpul, negosiasi. Ya, dia terima, kita bayar. Dia tidak terima, kita terima resiko. Kita yang terima resiko. Ya, kalau pinjol mau dibalikin pokoknya, kita kasih. Kalau pinjol tidak mau dibalikan pokoknya, kita yang terima resiko dari pinjol itu. Kayak gitu, jadi simpel-simpel aja. Jangan dipretelin ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Anda stres nanti. Dan urusan ini tidak akan bisa selesai kalau Anda masih seperti itu. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, semoga saja pikiran Anda bisa terbuka lagi. Dan bisa menatap lagi buat kedepannya, fokus dan jangan ada yang dipastikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah, menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini, bisa memberikan selalu semangat edukasi yang positif buat teman-teman semuanya, biar tidak terlalu kecemasan ataupun ketakutan ya. Dan mudah-mudahan Solusi Hutang ini selalu berkembang dan selalu berkembang, karena saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui tentang adanya channel-channel ini ataupun channel yang lainnya yang ada di YouTube tentang edukasi pinjaman online. Ya, dan sehingga mungkin yang di luar sana yang tidak mengetahui mungkin sedang panik-paniknya dan sedang stres-stresnya ya. Dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa masuk ke semua orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Mudah-mudahan algoritma dari YouTube pun cepat bekerja untuk menaikkan video ini supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih bisa menjangkau banyak orang lagi. Amin ya. Oke, hari ini ada curhatan dari Dian Sulistianingsih ya, Galbay di 8 aplikasi. Ya, saya mau bahas ini ya karena di sini kayaknya lumayan lama ini terjebaknya ini. Dan dia juga di sini meminta dimasukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Kalau teman-teman ingin masuk ke grup WhatsApp, silahkan aja. Itu grup ini memang tidak terbuka buat umum, tapi memang ini grupnya khusus ya, khusus. Makanya saya tidak membagikan linknya, tidak nge-share nomor WA-nya, karena link ini memang difasilitaskan memang untuk orang-orang yang benar-benar saja gitu loh. Karena kita ingin berkomunikasi lebih dekat lagi dengan mereka, para korban-korban pinjol ini, supaya lebih bisa melihat dari sisi mana kita harusnya untuk membantu mereka gitu loh. Kalau mau bergabung silahkan klik tombol gabung di bawah nama channel saya, atau Anda yang tergabung di dalam live chat itu di pojok kanan bawah ada ikon dolar warna abu-abu, warna abu-abu. Anda tinggal klik, habis itu nanti akan diarahkan ya. Dan itu cuma satu kali aja, Anda terserah mau pilih yang mana. Ada 2 pilihan di situ. Dan nanti juga akan ada untuk akses buat Anda berkomunikasi dengan saya secara langsung gitu loh. Nanti akan dipublik untuk nomor pribadi saya, tapi memang publiknya itu bukan di dalam video ini, tidak, tapi mungkin di dalam itu juga, karena fasilitasnya diciptakan YouTube itu khusus gitu ya. Yang mau bergabung silahkan. Dan sebelumnya yang belum mensupport channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan disupport dulu sebelum channel ini. Dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat.
saya pajang ya, atau saya munculkan di layar Anda. Galbay 8 aplikasi. Ini dari Dian ya. Assalamualaikum Bang, saya Dian dari Jogja. Saya bingung mulai dari mana Bang. Mungkin kalau di total saya rekor se-Indonesia ini nanti Bang. Rekor se-Indonesia ya mungkin ya. Kita coba dulu, karena saya juga mengantongi rekor-rekor di Indonesia itu yang terjebak ratusan lah ya, ratusan pinjol. Awal mula terjerat pinjol sebenarnya dari masalah keluarga. Saya sempat keluar dari rumah suami, walaupun langsung dicari suami dan ketemu di jalanan. Wow, lari dari rumah suami ketemu di jalan ya. Tapi waktu itu saya belum berani bilang kalau dalam pelarian itu saya minjol. Sekitar tahun 2019. Saya belum paham pinjol legal dan ilegal. Yang penting bisa ACC, saya ambil dan gali lubang, tutup lubang. Oke. Anda 2019, saya 2017, 2018 sudah mengalami hal itu. Dan saya pun juga gali lubang, tutup lubang, karena saya beranggapan waktu itu gali lubang, tutup lubang adalah sasaran yang tepat. Ya, dalam pemikiran saya, wah ini gampang ini. Untuk membayar itu nanti saya cari aja aplikasi lain, tutupi. Itu dalam naluri saya gitu loh ya. Saya beranggapan oh ini bisa selesai. Ternyata tidak gitu loh. Ya, justru di aplikasi pertama kita dapat 1 juta, aplikasi kedua cuma dapatnya 600.000. Otomatis kita harus buka 2 aplikasi, dan di situ aja kita sudah mulai kalah itu. Membayar 1 utang, kita harus membuat 2 hutang. Di situ aja udah kalah ya. Oke, kita lanjutin. Sampai September tahun kemarin saya memberanikan diri untuk terbuka dengan keluarga. Jujur mengenai pinjol ini. Sebagian ditutup, tapi karena dana sudah menipis, sekarang kami fokus ke keluarga dulu. Nggak akan bisa. Untuk menutup pinjol itu nggak akan bisa. Bahkan orang-orang sempat juga meminjam dana bank, menjual BPKB, menggadaikan BPKB, menjual motor. Utang pinjol tidak selesai gitu loh. Berarti level pinjol ini luar biasa untuk pemerasannya gitu loh ya. Zaman dulu itu saya bodoh sekali karena yang saya bayar malah yang ilegal-ilegal dulu, menyisakan yang legal. Saya bahkan ambil pinjaman di pinjam penjualan untuk gali lubang, tutup lubang. Sayang saya kenal jualan di Shopee setelah terjerat pinjol lama Bang. Jadi hasilnya terus-menerus tersedot untuk pinjol. Ya benar. Tapi kata bodoh saya kurang cocok ya. Karena tidak ada orang yang bodoh gitu. Ya, setiap masalah itu diberikan kepada Anda, ya sama aja kita belajar di sekolah kan kita bayar juga gitu. Jadi anggap aja untuk belajar yang pengalaman yang lebih baik itu memang kita harus mengeluarkan uang yang cukup gitu. Jadi anggap aja itu sebagai pengalaman dan batu loncatan dalam hidup. Jadi kalau kita terus-terusan mengatakan diri kita bodoh, sempat 10 kali Anda katakan diri Anda bodoh benaran gitu loh. Ya. Selain itu, untuk bayar yang ilegal itu saya sudah jual mobil orang tua dan suami. Bang, karena memang banyak, bahkan aplikasi-aplikasinya saja ada yang sudah lupa, itu pun masih belum cukup. Wow. 2019 itu saya banyak kali itu membantu orang ya. Seandainya saya tahu Anda jual mobil hanya buat pinjol, mendingan jual mobilnya buat kita bagi 2 gitu. Habis itu kita shopping, jalan-jalan, tak kemana, satu keluarga di bawahnya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja itu ya mungkin selama kita berusaha lupa bersedekah, lupa mengeluarkan hak orang, atau pencucian harta kita, mungkin ada perjalanan hidup yang tidak kita sadari sehingga kita salah jalan, dan seperti itulah cara Tuhan untuk mengambil semua itu kembali ya. Nanti akan diganti dengan yang lebih baik, tidak perlu disesali ya. Di sini sudah jual mobil orang tua dan suaminya juga. Nah, sekarang menyisakan 8 tagihan aplikasi legal yang sudah tidak sanggup bayar lagi. Bayangin. Coba Anda bayangin dulu. Ya. Sudah jual 2 mobil loh, mobil orang tua, mobil suami, masih menyisakan utang. Ngeri nggak itu? Ya. Makanya kemarin itu saya bilangin, kalau memang kita ingin menjual aset berharga juga, pada akhirnya ngapain harus minjam di pinjol? Ya, makanya ini perlu pertimbangan yang matang sebenarnya ya. Sebelum kita kehilangan aset-aset berharga, kita meminjam itu
kan untuk memperjuangkan aset ini daripada aset terjual kan. Jadi otomatis kita harus membayar itu dengan mengusahakan. Ya. Kalau kita membayar itu dengan menjual beberapa barang yang berharga, ini sudah salah trik dan sudah salah jalan gitu loh. Ya. Nah, sekarang menyisakan 8 tagihan. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, lebih dari 8 aplikasi legal, tapi sisanya saya insya Allah masih mengusahakan. Berarti dia masih berjuang ya, belum sampai di titik dimana dia betul-betul sudah tidak mampu. Tapi sampai detik ini dia masih berjuang. Khusus 8 ini saya sudah benar-benar 0 rupiah. Dan akhirnya juga mentok ya. Saya kirain tadi ya benaran dia berjuang gitu. Bagaimana resiko-resiko ke depannya Bang? Posisi saya sudah gagal bayar sekitar 1-2 mingguan. Kalau kita sudah gagal bayar, Anda sudah sampai di titik 0 rupiah. Berarti kan sudah tidak ada lagi. Soal resiko persetan dengan hal itu. Anda kan sudah mencoba, sudah berusaha. Bahkan jual mobil, itu hutang tidak selesai. Dari hasil penjualan, hutang tidak selesai. Sekarang sudah sampai di 0. Kalau Anda bertanya risiko, itulah risiko yang Anda jalani saat ini. Anda kehilangan harta, yang ada itu salah satu risiko. Kalau kita bermain dengan pinjol, siap-siap kita akan kehabisan gaji, akan kehilangan harta yang berharga. Tanpa kita sadari, hal itu akan kita lakukan, tanpa kita pikir panjang. Ya. Hal ini terjadinya setelah apa Bang? Setelah tidak bisa lagi gali lubang tutup lubang. Setelah Anda tidak bisa lagi meminjam di aplikasi manapun. Sehingga penjualan harta barang-barang berharga itu adalah alternatif bagi teman-teman semua. Kalau saya pribadi ya, dulu saya sempat melakukan hal itu, tapi tidak sempat sampai menjual barang-barang saya, tidak. Cuman gali lubang, tutup lubang. Cuman sebatas itu. Dan akhirnya saya mikir, kalau ini saya ikutin, ini nggak akan berhenti. Ya, makanya saya ada hal dalam hidup saya itu, lebih baik saya gagal bayar, menerima semua risiko yang mereka terapkan, daripada saya harus ikuti permainan ini selamanya hidup saya akan hancur dan tidak ada ketenangan. Bahkan saya bekerja dan berusaha hanya untuk menggaji orang lain, hanya untuk memperkaya orang lain. Akhirnya saya putuskan untuk galbay. Saya galbay dan saya terima risikonya. Dan akhirnya risiko yang saya takutin itu, DC datang ke rumah lah, saya diproses hukum, sampai detik ini nggak ada. Ya. Jadi memang waktu itu akan menjawab semuanya. Tapi beda, teman-teman terlalu memikirkan semua itu, akhirnya mentok. Dan kementokan inilah yang menimbulkan logika dan pikiran kita tidak jalan semestinya gitu loh. Ya. Makanya nggak usah terlalu takut, biarkan waktu yang menjawab semua itu. Ya, yang penting jalani. 8 aplikasi ini adalah Uangmi dengan tagihan pokoknya sekitar 7 jutaan. Ada Kami dengan tagihan pokoknya sekitar 4,8 jutaan. Kredito 4,2 juta. Uku 360 kredit, Pin Plus dan KTA Kilat masing-masing 2-3 jutaan dan pinjam duit 1 juta. Luar biasa ini ya, kesingkat. 7, 4, 11 tambah 4 berarti 15, 16 kali 1, 2, 3, 4 16 kali 12 juta tambah 12 juta berarti 28, 29 juta hutang saat ini di 8 aplikasi. Stres banget, itu masih pokok ya, belum lagi bunga, belum lagi denda ya. Kalau dipikirin mentok, stres, bisa gantung diri memang ya, bisa loncat dari gedung, karena rasanya kita sudah tidak menjadi orang yang berguna lagi. Tapi bukan seperti itu cara berpikirnya ya, bukan seperti itu. Semua itu tagihan pokok. Saya belum lihat dendanya karena nggak berani lihat aplikasinya. Oke, nggak perlu Anda lihat dendanya, nggak perlu Anda buka lagi aplikasinya. Saya harap cuman catat semua uang yang Anda terima. Habis itu cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik ya. Kalau ada berupa ancaman atau teroran, tolong simpan screenshotnya, habis itu print ya. Di print itu gunanya untuk bukti bagi Anda suatu saat. Mohon pencerahannya, mohon jika berkenan untuk masukkan saya ke grup ya. Seperti yang saya bilang, kalau Anda mau bergabung di dalam grup, Anda yang berada di dalam live chat, lihat ikon dolar warna abu-abu di pojok kanan bawah. Atau Anda lihat di bawah nama channel saya, Solusi Utang MB, di bawah itu ada gabung. Anda tinggal klik gabung, itu mengarahnya ke grup WA.
Untuk aplikasi lain yang masih saya usahakan, S-Pinjam penjualan 40 jutaan dari limit S-Pinjam 65, sisa sekitar 3 jutaan dari limit 11 juta. SpyLater sebentar lagi lunas. Dulu juga saya gestun untuk gali lubang tutup lubang. Gila banget ini. Koin Watt sisa sekitar 7 juta, masih saya usahakan. Modalku sisa 6 jutaan, masih saya usahakan. Aku laku sisa masih diusahakan juga. Ada juga nih aku laku. Nah, benar-benar menyerah ada di 8 aplikasi tadi. Uang Mi tagihan pokok. Oke. Terima kasih, mohon pencerahannya, Bang. Kalau pencerahan dari saya saat ini. Ya. Di sini kan Anda masih berjuang nih ya untuk di S-Pinjam, di Koin Watt sama modalku dan aku laku ya. Kalau Anda bisa memperjuangkan semua ini, saya yakin pelan-pelan Anda juga bisa memperjuangkan 8 aplikasi yang di bawah. Ya. Kalau saat ini Anda terberatkan dengan bunga plus dendanya, coba dinegosiasi. Ya, pasti dalam anggapan Anda, debt collector tidak akan mau. Debt collector memang tidak akan mau untuk kita negosiasi. Cuman negosiasi ini tidak bisa sekali atau 2 kali, harus berulang kali. Nego pokok yang Anda terima, habis itu bangun perjanjian yang jelas. Sistem cicil silahkan, yang penting bisa mengurangi hutang Anda. Bahkan Anda boleh tanya di mana kantor perwakilannya masing-masing yang ada di daerah Anda, supaya Anda bisa mendatangi untuk membangun cerita secara internal gitu ya, biar kita melakukan penjelasan secara internal, biar bertemunya antara si debitur dan kreditur. Kalau memang ada, kalau memang tidak ada ya sudah ya. Dan kalau Anda memang masih sanggup dalam hal ini, saya cuma bisa doakan semoga aja bisa Anda lalui. Dan saya cuma menyarankan, jangan pernah menjual aset berharga apapun, jangan pernah gali lubang tutup lubang ya. Kalau bisa untuk menyelesaikan hutang ini, coba dengan hasil usaha ya. Pasti Anda akan munculkan pertanyaan kepada saya, kalau dengan hasil usaha Bang, otomatis itu kan menggunakan waktu yang cukup lama ya. Bagaimana dengan denda plus bunga? Makanya seperti yang saya bilang tadi, negosiasi pokok yang diterima. Denda dan bunga kita bayar, tujuannya buat apa nih? Kalau di leasing dan di bank, karena kita